di virtual Zoom kita, tatap maya kita. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung bagi Bapak Ibu kelompok 3 di acara briefing awal kita sebelum memulai coaching klinik angkatan yang kedua. Selamat bergabung Mbak Anissa, nggak ada ya Mbak ya? Mbak Rasida, ya teman-teman tim LPKP, mudah-mudahan kegiatan sore hari ini bisa berjalan dengan lancar. Dan ini banyak yang izin untuk tidak ikut bergabung, Mbak Rasida ya, mohon maaf. Sebelum kita mulai acara briefing kita buka dengan doa dulu bersama. Semoga kegiatan sore hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk selanjutnya nanti akan ada pemaparan tentang apa-apa aja yang kita perlukan nanti, terutama untuk master trainer di kegiatan coaching klinik angkatan kedua ini. Seterusnya nanti akan ada format-format baru tentang penilaian, dan terakhir mungkin ada sesi tanya jawab. Untuk menyingkat waktu, Mbak Rasida, saya persilakan untuk memberikan paparan terkait untuk persiapan coaching klinik kedua ini, Mbak. Silakan Mbak Rasida. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Mbak Eni. Suara saya kedengeran kah? Sudah nyaring sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera buat Bapak Ibu. Siang ini seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Eni, kita hanya akan penyegaran saja terkait dalam rangka mempersiapkan diri, ya, mempersiapkan diri kita untuk memulai coaching klinik angkatan. Namun sebelum itu izinkan kami mewakili panitia mengucapkan terima kasih yang mendalam atas kerja keras dan juga waktu yang telah Bapak Ibu berikan untuk kesuksesan coaching klinik angkatan 1 yang sudah kita lalui bersama ya, tanggal 1 sampai 12 Maret kemarin. Banyak pelajaran yang sudah kita petik dan juga banyak tantangan ya yang sudah kita catat dan akan kita jadikan acuan supaya untuk yang baik akan kita tingkatkan, yang belum sesuai standar atau yang belum baik akan kita perbaiki. Ya, sekali lagi terima kasih Bapak Ibu. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung mulai dengan beberapa pemaparan. Pemaparan ini sih sebenarnya adalah dari file-file atau dokumen-dokumen yang sudah Bapak Ibu punya ya dari angkatan 1 kemarin. Namun ada beberapa di antaranya yang diupdate sedikit ya. Untuk itu kita akan sama-sama melihat. Saya izin share screen. Nanti setelah pemaparan kita akan ada sesi tanya jawab singkat. Karena kita hanya punya 1 jam, nanti setelah ini masih ada kelompok lain yang perlu briefing juga. Saya izin off-kan video karena internet saya kalau video dan sharing screen sekaligus suka off. Saya izin. Silakan Mbak Rasida. Oke, Bapak Ibu, ini kita ada 4 dokumen. Ya, ini dokumen yang pertama. Sudah kelihatankah Bapak Ibu? Ya. Ini adalah sekedar pemberitahuan atau flyer pemberitahuan terkait coaching klinik angkatan 6 sampai 17. Sangat diharapkan nanti kan kita rencananya mulai hari ini udah akan ada, kita udah publish WhatsApp grup yang waktu itu sudah yang minggu lalu sudah dikumpulkan oleh Bapak Ibu kepada koordinator kelompok.
hari ini akan kita publish. Semoga sore nanti atau malam atau besok pagi sudah mulai berdatangan ya tamu-tamunya yang memang sudah diundang ya ke dalam WAG Bapak Ibu sekalian. Nah, diharapkan ketika ada yang masuk ke dalam, ada peserta yang datang atau masuk ke dalam WAG, Bapak Ibu bisa menyapa, memperkenalkan diri, dan juga mungkin bisa sambil menunggu ya yang lain untuk masuk, mungkin bisa sharing terkait player ini ya, terutama isi-isinya atau kontennya di sini, karena ini akan sangat membantu para peserta Bapak Ibu ya terkait ekspektasi atau apa-apa sih yang akan mereka dapatkan dengan mengikuti 10 jam coaching klinik yang akan berlangsung selama rentang waktu 2 minggu. Ya, jadi untuk pertama pastinya para peserta Bapak Ibu akan mendapatkan pendampingan dari Bapak Ibu Master Trainer yang hebat-hebat ini. Dan pendampingannya adalah kurang lebihnya 5 pertemuan, masing-masingnya adalah sekitar 2 JP. Kemudian peserta juga akan mendapatkan penguatan pemahaman terkait materi PKH. Jadi kan peserta kita adalah mereka yang sudah lulus e-learning. Nah, kita berharap mereka sudah pastinya ya sudah memahami konten dari modul e-learning, namun mungkin kebanyakan dari mereka masih memerlukan panduan dan bimbingan terkait bagaimana memahaminya secara lebih mendalam, bagaimana melakukan pemetaan untuk membantu mereka menerapkannya nanti di sekolahnya. Kemudian berikutnya adalah mitra dalam belajar dan berbagi tentang PKH. Jadi nanti mereka nggak hanya berelasi atau bernetwork ya dengan Bapak Ibu sebagai master trainernya, tapi juga dengan para peserta lainnya. Dan ini kita harapkan bisa menjadi network atau jaringan PKH yang kuat dan bisa saling mendukung satu sama lainnya. Kemudian pastinya peserta Bapak Ibu akan mendapatkan bimbingan terkait penerapan PKH di sekolah. Nah, ini akan kita lakukan dengan cara-cara misalnya pemetaan tantangan dan solusi sekaligus RPP atau RPL-nya. Nah, berikut ada referensi ya, referensi pendukung. Referensi ini bisa berupa nanti akan kita berikan buku panduan PKH baik buat guru maupun siswa, video-video terkait konten-konten atau topik-topik PKH, misalnya terkait kesehatan reproduksi, terkait kesetaraan gender, terkait kesehatan menstruasi dan lain-lain, nanti ada di dalam repositori yang bisa Bapak Ibu share atau bagikan kepada para peserta. Juga dokumen-dokumen PKH, kemudian tautan dokumen-dokumen PKH ini termasuk contoh-contoh RPP atau RPL atau silabus ya yang sudah di-sharingkan, mungkin nanti bisa menjadi inspirasi buat peserta Bapak Ibu. Kemudian tautan ke berbagai sumber daring ya atau online. Nah, ini yang terakhir. Diharapkan dengan mengikuti kegiatan coaching klinik ini secara menyeluruh, maka peserta akan mendapatkan sertifikat 32 jam ya, karena mereka sudah melalui 22 jam e-learning, kemudian ditambahkan dengan coaching klinik kita 10 jam, jadi totalnya nanti 32 jam. Oke. Berikutnya ada dokumen lainnya yang ingin saya sharing kepada Bapak Ibu, tapi mungkin baiknya lewat video dulu kali ya. Mas Zainal atau Mas Ali bisa bantu untuk ditayangkan? Terima kasih.
Terima kasih Mas Zainal untuk videonya. Ya, Bapak Ibu, ini yang tadi ditayangkan di video, mari kita lihat kembali sama-sama di infografis ini. Ya, ini dibuat untuk membantu Bapak Ibu ketika menjelaskan kepada peserta nanti ya, terkait apa sih yang dipelajari di masing-masing 5 pertemuan coaching klinik ini. Jadi coaching klinik pertama, mungkin ini bisa jadi pengingat juga, menyegarkan ingatan Bapak Ibu. Di pertemuan pertama kita akan membahas lebih kepada bagaimana PKH ini menurut para peserta kita ya, jadi lebih kepada sharing seperti itu. Jadi dalam diskusi di pertemuan pertama ini, Bapak Ibu akan menanyakan kepada para peserta alasan mereka mempelajari PKH apa, tantangannya seperti apa, keuntungan atau manfaat yang diperoleh dengan mempelajari PKH itu apa saja, topik-topik yang dianggap sulit itu apa, topik-topik yang disukai, topik-topik yang sekiranya bisa langsung diterapkan itu apa. Jadi ini lebih berupa diskusi aja ya. Jadi kita ingin menggali bagaimana mereka, perspektif mereka atau pengalaman mereka belajar PKH ya. Kemudian di pertemuan kedua, Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu akan bersama-sama dengan peserta akan berdiskusi tentang rencana aksi pengimbasan. Ya, Bapak Ibu sekali lagi ini kalau nanti kita akan lihat kriteria kelulusannya juga. Jadi yang kita bahas di sini atau yang akan menjadi kriteria kelulusan kita adalah rencana aksi pengimbasannya ya. Jadi bukan kegiatan pengimbasannya itu sendiri ya, tapi rencana aksi pengimbasannya. Nah, di sini kita akan membantu para peserta kita untuk membuat rencana aksi pengimbasan yang menggunakan metode penyampaian yang kreatif, efisien, serta efektif, sehingga PKH dapat disampaikan kepada minimal 25 orang. Nah, Bapak Ibu, 25 orang ini adalah jumlah minimal ya. Jadi kalau seandainya pesertanya rencananya lebih, itu nggak apa-apa, pastinya kita dukung. Nah, untuk berbagi atau sharing ini atau pengimbasan ya, pengimbasan ini kita utamakan kepada guru ya, guru baik guru di sekolah ataupun guru di MGMP ya, anggota MGMP. Nah, kenapa kita utamakan kepada guru? Karena tujuan dari pengimbasan ini adalah agar kita bisa atau peserta kita bisa mengajak rekan-rekannya untuk juga mendaftar ikutan GBB atau Guru Belajar dan Berbagi seri PKH ya, ketika nanti dibuka lagi. Jadi mereka tergerak untuk mendaftarkan juga. Nah, seperti yang Bapak Ibu tahu, yang bisa mendaftar atau bisa ikutan GBB itu hanyalah para guru yang memiliki SIM PKB. Jadi memang kita utamanya adalah para guru. Jadi alasannya itu. Namun ini belajar dari angkatan 1, mungkin ada beberapa guru peserta kita yang mungkin kesulitan mendapatkan atau kesulitan untuk pembahasan atau sharing informasi terkait PKH ini ke guru-guru, jadi atau jumlah gurunya kurang dari 25, maka supaya bisa menggenapkan 25 bisa ditambahkan dengan wali murid atau masyarakat lainnya. Sekali lagi di konteks PKH ketika kita membicarakan pengimbasan itu kepada guru ya, kepada guru utamanya, kalau nggak cukup bisa ke wali murid ya. Kalau ke murid itu namanya penerapan kalau di konteks PKH ya. Oke, nah sekarang pertemuan ketiga. Di pertemuan ketiga nanti Bapak Ibu akan mengajak pesertanya untuk membuat analisa tantangan dan solusi. Jadi nanti diskusinya adalah terkait format tantangan dan solusi yang kita harapkan untuk dibuat atau dikembangkan oleh peserta, tantangan-tantangan yang
yang dihadapi atau akan dihadapi itu seperti apa. Kemudian tidak hanya di situ, nanti peserta juga kita ajak untuk berpikir kritis mencari apa sih solusi yang pas untuk tantangan-tantangan yang sudah teridentifikasi tersebut. Nah, Bapak Ibu, ini semisalnya Bapak Ibu memiliki referensi, memiliki dokumen, memiliki metode-metode, misalnya SWOT, metode SWOT atau metode analisa tantangan dan solusi yang ingin Bapak Ibu sharing atau bagikan dengan peserta Bapak Ibu, kita persilahkan ya. Jadi Bapak Ibu bisa memberikan materi-materi tambahan yang sekiranya mendukung atau mempermudah peserta Bapak Ibu dalam memahami bagaimana membuat analisa tantangan dan solusi untuk penerapan PKH di sekolahnya. Nah, di pertemuan keempat nanti Bapak Ibu akan mengajak peserta untuk berdiskusi tentang bagaimana mengintegrasikan PKH ke dalam mata pelajaran yang diajarkan oleh masing-masing peserta tersebut. Hal ini dilakukan dengan membuat RPP atau RPL dengan mengintegrasikan konsep atau topik-topik PKH. Ya, belajar dari angkatan 1 kemarin, RPP atau RPL-nya itu bisa 1 lembar, bisa banyak lembar, bisa online, bisa offline, atau gabungan keduanya, bisa fleksibel ya. Ini sangat fleksibel tergantung situasi dan kondisi sekolah masing-masing dari peserta kita. Berikutnya pertemuan kelima ya. Sorry. Ya, pertemuan kelima ini Bapak Ibu nanti akan meminta peserta bagi yang sudah menerapkan PKH untuk mengirimkan bukti atau foto ya, berupa foto atau video singkat terkait kegiatan PKH bersama peserta didiknya, sedangkan bagi peserta yang di sekolahnya belum menerapkan PKH dapat mengirimkan video singkat atau testimoni atau postingan di sosial media terkait pengalaman mereka, kesan-kesan atau pengalaman mereka belajar Guru Belajar dan Berbagi seri PKH ya, baik itu e-learning maupun coaching klinik. Bapak Ibu, nanti semua dokumen yang ditayangkan di sini atau kita bahas di sini bisa Bapak Ibu unduh atau download dari repositori. Link repositori nanti akan di-share oleh Mbak Eni. Oke, berikutnya kita ada ya, ada ini PowerPoint, sebenarnya sama yang sudah dipunyai oleh Bapak Ibu, cuma ini agak ada sedikit penambahan dan dirapikan sedikit ya dari yang kemarin. Ya, jadi ini PowerPoint ini bisa Bapak Ibu pakai untuk menjelaskan tentang perjalanan belajar peserta dalam Guru Belajar dan Berbagi seri PKH. Jadi kan mereka sudah tamat atau menyelesaikan orientasi dan e-learning di sistem Guru Belajar dan Berbagi ya sebanyak 22 JP. Nah, kemudian sekarang mereka melakukan coaching klinik atau mengikuti coaching klinik sebanyak 10 JP. Nanti setelah coaching klinik, sertifikat dibagikan. Nah, tahap ketiga adalah pengimbasan atau berbagi dengan sesama guru. Jadi seperti yang Bapak Ibu lihat, bahwa pengimbasan ini sebaiknya dilakukan setelah coaching klinik berakhir. Ya. Kenapa? Karena pengimbasan ini tidak akan dinilai ya dan tidak akan mempengaruhi penilaian coaching klinik. Pengimbasan juga tidak akan diapresiasi atau mendapat sertifikat dan lain-lainnya. Makanya sebaiknya dilakukan setelah
kegiatan coaching klinik berakhir. Berikutnya ini adalah tujuan kegiatan coaching klinik kita. Bapak Ibu bisa menggunakan slide ini untuk menjelaskan kepada peserta nanti. Nah, ini adalah strukturnya, Bapak Ibu, kalau masih ingat dari angkatan 1 kemarin, ini sama persis ya. Oke, kemudian yang ini adalah langkah-langkah. Nah, sekarang Bapak Ibu hari ini itu ada di nomor 2 ya. Kan kemarin udah ngirimin link WAG dan lain-lain. Nah, sekarang kita per hari ini menunggu peserta untuk masuk ke dalam WAG kita. Nah, nanti Bapak Ibu dimohonkan kesabarannya untuk menunggu minimal 10 orang peserta sebelum Bapak Ibu memulai pertemuan pertama ya. Semisalnya nanti setelah misalnya ini kan kita sama persis sama angkatan 1 kemarin ya. Mungkin setelah 3 hari ternyata peserta kita nggak nambah-nambah nih, tetap di angka 5. Boleh nggak saya mulai? Nanti akan ada pemberitahuan, tapi mohon Bapak Ibu bersabar ya. Nanti kalau kemarin angkatan 1 kita mulai setelah nunggu 4 hari ya. 4 hari dari hari pembukaan, jadi mungkin di tanggal 10 kalau memang peserta Bapak Ibu belum memenuhi kuota 50%, yaitu 10 orang, Bapak Ibu bisa mulai. Tapi nanti mohon menunggu konfirmasi lanjutan dari Mbak Eni sebagai koordinator kelompok Bapak Ibu. Nah, nanti setelah itu Bapak Ibu bisa mulai melakukan pendampingan atau coaching klinik sesuai jadwal dan kelas yang disepakati. Bapak Ibu sekali lagi ini mohon jadwalnya disepakati, dikomunikasikan dengan baik kepada pesertanya sehingga peserta bisa meluangkan waktu untuk mengikuti kelas atau kegiatan Bapak Ibu. Apalagi kita sekarang ini masih jalan, Mah. Bapak Ibu mohon di-mute. Ya, terkait jadwal ini mohon dikomunikasikan lebih awal ya kepada pesertanya, dikarenakan kita juga memasuki bulan suci Ramadan dan pastinya dinamika berkegiatan di bulan Ramadan pastinya berbeda ya. Maka dari itu perlu disepakati bersama dengan pesertanya. Begitu pula moda pertemuannya apa ya, mau pakai Zoom kah, Google Meet, WA, ini kita serahkan kepada Bapak Ibu. Nah, nanti setelah selesai semuanya, sama seperti angkatan 1 kemarin, Bapak Ibu akan membuat atau melakukan penilaian berdasarkan kriteria penilaian kelulusan coaching klinik dan sama seperti angkatan 1, Bapak Ibu akan secara cermat menginputkan nilai ke dalam sistem guru belajar. Oke. Nah, ini apa-apa saja yang dapat dilakukan dalam sesi pendampingan coaching klinik. Bapak Ibu, ini hanya ada beberapa contoh saja. Contoh yang lain silakan Bapak Ibu kembali membuka-buka dokumen dalam repositori yang berjudul kartu bingo ya, kartu bingo penyimbasan, kartu bingo pendampingan ya. Itu akan sangat membantu karena di sana kegiatan-kegiatannya mungkin bisa memberikan inspirasi kepada Bapak Ibu dalam berkegiatan nanti. Begitupun kartu bingo penyimbasan ya, siapa tahu bisa memberikan inspirasi kepada peserta ketika melakukan penyimbasan kepada guru-guru yang lain. Dan juga kami sangat mengharapkan Bapak Ibu untuk kembali menyegarkan ingatan dengan kembali membaca-baca dokumen bank tanya jawab ya, supaya jika ada pertanyaan, ada keraguan dan lain-lain, Bapak Ibu bisa selalu merujuk kepada dokumen-dokumen atau jawaban yang sudah diberikan dalam bank tanya jawab tersebut. Nah, bank tanya jawab, kartu bingo, dan lain-lain, dan materi-materi yang sekarang dipaparkan ini bisa didapatkan di mana? Ini semua bisa di-download di repositori PKH. Oke, ini adalah kriteria. Kami sangat mengharapkan Bapak Ibu ya, sama seperti angkatan 1 kemarin, saya yakin Bapak Ibu sudah melakukannya, bahwa kriteria kelulusan ini dijelaskan atau diinformasikan kepada para peserta di awal kegiatan. Jadi mereka tahu apa-apa saja yang mereka perlu lakukan, siapkan,
ya, sehingga mereka bisa lulus dengan nilai yang maksimal atau nilai yang bagus. Ya, jadi kalau kita infokan dari awal, mereka jadi tahu, oh kalau saya mau nilai 100, maka saya harus hadir 5 kali, saya harus membuat rencana aksi pengimbasan, saya harus membuat atau mengumpulkan analisa tantangan dan solusi, saya harus mengirimkan 3 RPP atau RPL ya untuk 3 pertemuan yang berbeda. Kemudian saya harus membuat postingan di Facebook misalnya atau di Instagram, memberikan testimoni terkait kesan-kesan saya mempelajari Guru Belajar dan Berbagi seri PKH ini. Oke, nah ini adalah beberapa instrumen atau dokumen yang bisa membantu Bapak Ibu sebagai Master Trainer. Seperti yang tadi sudah saya singgung, ada bank tanya jawab, panduan penilaian peserta. Jadi semuanya ini model-model RPP, kartu bingo, ya, bahkan versi PDF atau elektronik dari buku guru dan buku siswa, kemudian versi dummy modul e-learning. Nah, Bapak Ibu, untuk versi dummy modul e-learning ini sebelumnya kami ingin menginfokan bahwa kalau diakses oleh banyak orang di saat yang bersamaan ini suka suka macet sistemnya. Jadi mohon sebelum menginformasikan kepada pesertanya, Bapak Ibu boleh di-mute dulu? Ya, terima kasih. Jadi sebelum diinfokan kepada pesertanya terkait e-learning ini, Bapak Ibu bisa ngecek dulu ya, mengecek. Kemudian, kalau ternyata Bapak Ibu bisa, silakan men-sharing, menginfokan ke peserta untuk mengecek versi dummy modul PKH ini. Namun kalau seandainya Bapak Ibu boleh di-mute dulu, maaf. Ya. Semisalnya Bapak Ibu mengalami kesulitan atau kendala, maka sebaiknya peserta Bapak Ibu langsung diarahkan untuk berproses atau untuk menggunakan versi PDF dari buku guru ya dan buku siswa, tapi utamanya buku guru. Bapak Ibu juga pastinya paham bahwa para peserta kita ini sudah lulus versi e-learning yang ada dalam sistem GBB PKH, seri PKH. Jadi yang mereka belum punya itu sebenarnya adalah versi PDF. Ya, jadi mungkin Bapak Ibu bisa langsung mengarahkan saja mereka untuk berproses ya bersama atau menggunakan versi PDF dari buku guru. Oke, berikutnya ini adalah rencana coaching klinik. Bapak Ibu, kami sangat mengharapkan Bapak Ibu sebelum mulai pertemuan pertama, Bapak Ibu secara sukarela membuat format ini atau rencana coaching klinik ini, karena ini nanti bisa Bapak Ibu tayangkan kepada para peserta Bapak Ibu di pertemuan pertama. Jadi ini contohnya saja, semisalnya mungkin kalau untuk kegiatan nggak bakal banyak perubahan ya, kecuali Bapak Ibu mungkin ada penambahan dokumen atau metode penyampaian ya, itu bisa Bapak Ibu tambahkan. Jam pelajarannya juga ini sudah fix ya, 10 jam. Di keterangan yang mungkin bisa Bapak Ibu secara fleksibel menyesuaikan. Misalnya nih di pertemuan ke-5 misalnya ya, atau pertemuan kedua lah, pertemuan kedua pemberian tugas mandiri terkait rencana aksi pengimbasan. Nah, di sini mungkin ini contohnya di sini 2 kali 45 menit ya. Berarti mungkin pertemuan di hari Rabu kita sepakat berdiskusi di WAG, WhatsApp Group, selama 45 menit, di mana Bapak Ibu sebagai Master Trainer menjelaskan tugas-tugas dan apa-apa saja formatnya seperti apa dan bagaimana cara mengisinya. Ya, kemudian kalau itu di hari Rabu misalnya, maka di hari Kamis
itu Bapak Ibu mungkin bersepakat dengan pesertanya untuk bertemu lagi 45 menit khusus untuk menanyakan tentang bagaimana progres atau perkembangan mereka membuat rencana aksi pembebasan ini. Jadi sesi tanya jawab. Atau bisa juga Bapak Ibu mungkin sepakat, oke, di hari Rabu 90 menit langsung ya melalui WhatsApp group kita berdiskusi ya, menghabiskan 90 menit ini bareng-bareng dalam satu kali pertemuan saja. Jadi ini disesuaikan dengan schedule serta teknik penyampaian yang sudah Bapak Ibu siapkan. Oke, nah ini adalah beberapa catatan yang mungkin bisa menjadi acuan. Ini kebanyakannya adalah dari catatan dari kejadian-kejadian yang sudah kita atau yang kita temui dalam perjalanan kita di Angkatan 1 kemarin. Yang pertama, kami sangat berharap ya sebagai panitia agar Bapak Ibu tidak menyebarluaskan link WAG Bapak Ibu kepada orang lain ya yang bukan peserta ya. Bapak Ibu sudah paham bahwa peserta hanya bisa mengakses link WAG Bapak Ibu melalui sistem ya. Kenapa? Karena sistem itu dibuat berurutan. Mereka sudah menyelesaikan e-learning baru bisa mendapatkan link WAG Bapak Ibu. Jadi yang di luar itu sangat tidak kita harapkan untuk ikutan, karena nanti yang repot adalah Bapak Ibu, karena kita nggak menjelaskan kembali apa itu PKH, apa itu modul pertama tentang pengenalan diri dan lain-lain, enggak. Karena kita akan langsung melanjutkan atau mengembangkan pemahaman berdasarkan pemahaman para peserta yang sudah lulus e-learning. Ya, jadi mohon kerjasamanya untuk tidak menyebarluaskan link WAG kepada orang lain. Peserta hanya akan masuk ke dalam WAG Bapak Ibu melalui sistem yang diberikan kepada yang diakses melalui SIM PKB mereka. Yang kedua, Bapak Ibu dimohonkan secara sukarela untuk membuat rencana coaching klinik ya sebelum memulai sesi pertemuan pertama. Kemudian Bapak Ibu juga diharapkan bersabar ya untuk menunggu minimal 10 orang dalam WAG sebelum mulai pertemuan pertama. Kemudian ketika ada peserta yang bergabung, kan peserta kalau kita lihat dinamikanya di angkatan pertama kemarin, ada yang sehari langsung masuk misalnya 5 orang, ada yang sehari masuk 1 kayak gitu kan. Nah, mohon kesediaan Bapak Ibu untuk selalu menyapa ya, walaupun masuknya 5, masuknya 1, selalu menyapa setiap peserta yang masuk atau bergabung, dan jika ada pertanyaan mohon dijawab. Ya, untuk menyapa ini walaupun balas sama mereka, kami sangat mengharapkan Bapak Ibu untuk terus menyapa. Ya, takutnya mereka malah kemudian left atau meninggalkan WAG karena mungkin bingung ini WAG apaan sih, karena mungkin nggak ada dinamika atau kegiatan di sana. Ya, jadi mohon untuk selalu menyapa dan menjawab pertanyaan jika ada. Kemudian, nah, jika Bapak Ibu sebagai master trainer menemui kesulitan, jika di pertemuan sudah menyepakati pertemuan pertama, ya, kapan pertemuan pertamanya, maka dalam pertemuan pertama tersebut Bapak Ibu bisa juga menjelaskan kriteria kelulusan. Ini sangat penting, tadi yang seperti sudah saya sampaikan, akan membantu mereka untuk mapping juga planning mereka ya, rencana mereka. Oh, kalau saya mau lulus dengan nilai baik atau 100, maka saya perlu nyiapin ini, dan ini. Ya, kalau saya, ya saya yang penting lulus dah. Oke, terserah ya, nanti kedatangan atau kehadirannya berapa persen atau berapa kali, tugas-tugasnya apa aja ya. Jadi mereka perlu tahu ini sebelum mereka mulai berproses bersama kita. Nah, setelah itu buat Bapak Ibu yang sudah sering atau sudah familiar pakai Jamboard, Padlet, dan lain-lainnya ya,
silahkan menggunakan itu untuk membantu kelancaran proses CC atau coaching klinik kita. Nah, bagi Bapak Ibu yang menemui kendala, masalah sekecil apapun itu, mohon silakan dikoordinasikan langsung dengan koordinator kelompoknya ya. Jangan menunggu sampai masalahnya nanti gitu, takutnya nanti masalahnya malah bertambah besar, akhirnya kita susah juga mencari solusinya untuk membantu Bapak Ibu. Kemudian, buat Bapak Ibu utamanya yang melakukan coaching klinik dengan Zoom sendiri atau Zoom pribadi, Google Meet pribadi, WA ya, mohon untuk selalu screenshot, untuk selalu rekam ya. Kemudian nanti dikirim kepada koordinator kelompok menggunakan email. Nah, kenapa angkatan 1 pakai WAG, kenapa sekarang pakai email? Alasannya supaya meminimalisir file-file atau dokumen-dokumen yang hilang. Ya, dengan email kita harapkan bisa lebih di tracing ya, dan juga nggak ada tuh yang hilang atau nggak sempat di-download karena kebanyakan ditumpuk satu sampai misalnya MTA ngirim, kemudian MTB juga ngirim, C juga ngirim ya. Takutnya ditumpuk-tumpuk semakin lama semakin susah nyarinya ya. Jadi kalau email itu bisa lebih terstruktur dengan rapi. Nah, kemudian jika ada peserta yang terlambat bergabung, Master Trainer diharapkan memberikan tugas pengganti. Tugas pengganti ini terserah Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu meminta mereka membuat rangkuman dari salah satu sesi atau membaca keseluruhan buku panduan PKH dan kemudian berdiskusi dengan Bapak Ibu ya. Yang paling penting di sini adalah adanya tanya jawab atau interaksi antara peserta tersebut yang terlambat ya, utamanya dengan Bapak Ibu Master Trainer. Dan kita juga berharap Bapak Ibu untuk bersedia menjelaskan kembali atau menginfokan ya, nggak usah mungkin terlalu detail-detail banget, tapi setidaknya menginfokan misalnya peserta A, beliau telat 2 pertemuan ya, dia masuk kita udah di pertemuan 3, berarti kan ketinggalan 2 pertemuan. Nah, mohon kesediaan Bapak Ibu sebagai Master Trainer untuk selain memberikan tugas pengganti, Bapak Ibu juga menjelaskan, oh kita kemarin di pertemuan 1 diskusinya ini dan ini loh materinya. Pertemuan 2 kita diskusi ini dan ini loh materinya, ini loh tugasnya. Jadi peserta tersebut dapat mengejar ketertinggalannya. Kemudian semua tugas mandiri yang dikumpulkan oleh peserta kepada Master Trainer itu akan menjadi bahan penilaian kelulusan ya, sama seperti angkatan 1. Dan diharapkan Bapak Ibu membuat filing system atau arsip penyimpanan sesuai folder berdasarkan nama peserta masing-masing. Dan kemudian nanti di akhir penilaian semua dokumen itu dikirim ke MT menggunakan email, dikirimkan oleh MT kepada koordinator kelompok menggunakan email. Ya, alasannya kenapa pakai email sama seperti yang tadi ya, supaya nggak ada yang